Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelum kita membahas soal SKB untuk penyuluh pertanian part 7, sekedar untuk informasi, jikalau request teman-teman atau kakak-kakak semuanya saya belum penuhi, seperti soal-soal untuk analis pangan, atau misalnya penjamin mutu pertanian, atau pengawas mutu hasil pertanian, dan soal-soal request lainnya, saya mohon maaf karena saya hanya satu orang, dan untuk membuat soal ini bukan hanya asal membuat dan asal menjawab, tapi saya harus membacanya dulu dan berpikir dan mencari apakah benar jawabannya. Walaupun memang pasti masih ada kurangnya miss. Jadi kalau misalnya saya ada salah dalam menjawab soal, boleh teman-teman sekalian membenarkannya di kolom komentar dengan argumen dan kata-kata yang sopan. Oke, lanjut saja ke pembahasan penyuluh pertanian part yang ke-7. Untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah kepada masyarakat, serta memperoleh umpan balik, dilakukan dialog. Metode seperti ini sering dikenal dalam acara A. Diskusi kelompok, B. Simposium, C. Temu wicara, D. Mimbar sarasehan. Jawabannya agak unik ya, mimbar sarasehan. Mimbar sarasehan KTNA atau kontak tani nelayan andalan adalah forum konsultasi antara petani dengan pihak pemerintah untuk membicarakan, memusyawarahkan, dan mencari kesepakatan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani nelayan dalam rangka pembangunan khusus di sektor pertanian. Simposium, serangkaian pidato pendek di depan pengunjung. Simposium berarti kan nggak ada dialog, salah. Kalau member sasarehan ada dialog antara siapa? Pemerintah dan petani atau nelayan. Temu wicara adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membicarakan bidang tertentu. Tapi ini udah pasti boleh di search di Google mimbar sarasehannya itu kayak mana, nanti pasti ada keluar gambar, bisa kalian cari sendiri. Jadi untuk kalian agar lebih ada rasa penasaran lagi ya. Untuk menarik perhatian sasaran dan menumbuhkan minat petani terhadap teknologi baru dalam waktu singkat, seringkali dilakukan metode dan teknik A. Demonstrasi hasil, B. Pameran, C. Kampanye, D. Seminar untuk menarik perhatian sasaran ya, dan menumbuhkan minat. Jawabannya demonstrasi hasil. Jadi demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan atau membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan petani nelayan. Jadi kalau misalnya demonstrasi hasil nih, kita kan bisa langsung kasih bukti ya. Pas kita mengadakan misalnya event, kita kasih bukti kalau misalnya menggunakan pupuk jenis A lebih baik karena hasil pertanian padi atau misalnya perkebunan lebih meningkat dibandingkan tidak menggunakan pupuk jenis A. Misalnya seperti itu ya, contohnya. Kalau misalnya pameran kan berarti hanya memajang saja. Biasanya sih, walaupun pameran pasti nanti ujungnya persuasif juga, tapi lebih ke demonstrasi hasil ya, karena langsung kasih tahu hasil. Kampanye ini biasanya kalau misalnya kampanye itu konotasinya itu ingin minta suara gitulah biasanya sih ya, walaupun tidak selalu seperti itu. Seminar biasanya jalannya satu arah, hanya pemateri saja, walaupun ada sesi tanya jawab. Tapi saya lebih prefer ke yang A. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan metode dan teknik kampanye adalah sebagai berikut. Kecuali A. Ada permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dipecahkan. B. Materi kampanye harus merupakan problem solving. C. Penyelenggaraan kampanye sebaiknya bersamaan dengan kegiatan peringatan Hari Nasional.
D. Pemecahan masalah yang dianjurkan mudah dilaksanakan masyarakat. Jawabannya C ya. Kenapa? Persyaratannya harus terpenuhi dalam teknik kampanye. Ini kecuali ya, kan kalau misalnya kita mau ngadain kampanye dan itu mendesak, masa sih kita harus menunggu pas ada peringatan hari nasional dalam 1 tahun, 365 hari, ada berapa sih jumlah hari nasional yang ada di kalender kita? Pasti kan nggak banyak. Kalau misalnya ada masalah mendadak, gitu mendesak harus sehari ini atau misalnya minggu ini diselesaikan. Contohnya, tiba-tiba ada hama yang menyerang sawah. Masa kita harus nunggu misalnya kita ada di bulan Juli, kan di bulan Juli nggak ada ya hari-hari nasional pahlawan seingat saya. Masa kita harus nunggu 17 Agustus? Nanti sawahnya udah rusak semua dong. Kasar ngomongnya seperti itu. Next. Mengingat brosur ditujukan kepada penyuluh, oleh karena itu bentuk penulisan yang relevan adalah A. Eksposisi, B. Argumentasi, C. Disposisi, D. Deskripsi. Ini agak rancu ya. Brosur adalah hendaknya ditulis secara populer. Artinya kalimat mudah dimengerti dan disusun secara ringkas, tapi jelas, menarik dan tidak menggunakan istilah ilmiah atau teknis yang sulit. Disertai gambar dan foto, berisikan fakta-fakta yang mutakhir dengan kekhususan-kekhususan. Kalau nggak salah kuncinya di gambar dan foto ya. Jawabannya kalau nggak salah D. Deskripsi. Karena biasanya kalau di deskripsi ini ada gambar dan fotonya ya. Kalau eksposisi ini pengembangan paragraf dan dia gaya penulisannya singkat, akurat, dan padat. Argumentasi ini biasanya untuk pengembangan paragraf, penulisannya untuk membujuk pembaca. Argumentasi ini mungkin cocoknya di iklan kali ya. Kalau disposisi ini surat berupa tanggapan, saran, instruksi kepada pimpinan. Ini contoh surat kali ya, surat penugasan, disposisi. Kurang lebih, deskripsi adalah salah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tujuan untuk dimengerti orang lain. Saya lebih condong ke deskripsi. Saya sebelumnya agak bingung antara eksposisi dan deskripsi jawabannya, tapi saya lebih condong yang ke deskripsi ya, brosur. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penonton YouTube channel saya karena sepertinya saya lihat pada tanggal hari ini, tanggal berapa ya sebentar? Tanggal 9 Maret 2020 udah kurang lebih sekitar plus minus 300 subscriber. Terima kasih atas dukungan subscribe kalian. Dan ya, saya berharap channel ini bisa terus berkembang lagi hingga melewati milestone 1000 subscriber dan agar bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam persiapan soal-soal pembahasan, baik itu SKB atau soal-soal pembahasan yang akan saya buat untuk channel ini ke depannya. Untuk menjelaskan rantai pemasaran dari produsen ke konsumen, agar dapat diketahui jalur-jalur yang harus dilalui, maka penyampaian informasi tersebut sering dilakukan dengan menggunakan bagan A. Pohon, B. Arus, C. Proses, D. Struktur. Jawabannya struktur ya. D. Jadi, kita lihat dulu. Bagan pohon itu biasanya seperti pohon faktorial ya. Bisa kayak gini, nanti cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi. Ini biasanya pohon tuh kayak gini ya, ada cabang-cabangnya. Kalau arus, saya kurang tahu, tapi mungkin dia lurus kayak gini, lurus ke samping arus. Proses biasanya dia kayak gini, ke sini, nanti gini, nanti ini bisa nyabang, proses satu lagi, ini bisa satu nyabang, bisa ini satu, nanti ke bawah. Proses itu biasanya seperti ini. Ini pohon. Kalau struktur, contohnya seperti ini kalau nggak salah ya. Ini saya juga bingung, tapi seperti ini bagan struktur ya. Kalau misalnya saya salah, boleh dikoreksi.
ini ya, dari produsen tingkatannya ke konsumen, produsen pengecer konsumen akhir, produsen pedagang besar. Ini bagian struktur buat distribusi kalau nggak salah ya, buat pemasaran ya, rantai pemasaran produsen ke konsumen. Oke, part 1, pendayagunaan metode dan teknik melalui media grafis secara khusus ditujukan untuk hal-hal berikut ini, kecuali ya: A. Menumbuhkan motivasi belajar. B. Meningkatkan pemahaman sasaran. C. Mengulang-ulang stimulus. D. Mengurangi kebosanan sasaran. Jawabannya saya C ya, kecuali yang mengulang-ulang stimulus, karena emang teknik grafis ini kan berarti ini sasarannya biar nggak bosen ya, karena ada gambar-gambar. Kan biasanya kalau misalnya cenderung cuma tulisan saja, biasanya kita cepat bosan. Berarti D ini benar. Kalau ini meningkatkan pemahaman sasaran juga benar, tujuan grafis, menumbuhkan motivasi belajar juga benar. Jadi mungkin saya kecualinya ini mengulang-ulang stimulus ya. Stimulus itu rangsangan. Saya kurang tahu apa yang dirangsang, mungkin ya bisa sih, tapi ABD menurut saya benar. Jadi kecuali mungkin mengulang-ulang rangsangan atau stimulus ya. 42. Penyampaian pesan dengan menggunakan kombinasi berbagai media komunikasi berupa kata-kata dan gambar. Tergolong metode dan teknik: A. Grafis. B. Cetak. C. Elektronik. D. Interaktif. Komunikasi berupa kata-kata dan gambar ya, jawabannya adalah A. Grafis. Media grafis ini ya bisa kata-kata dan gambar, nanti bisa juga kalau misalnya lebih up lagi, lebih superior lagi, biasanya dalam bentuk video. Oke, 43. Penyampaian pesan kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan organik dalam bercocok tanam melalui siaran radio, berfungsi untuk A. Pengawasan lingkungan. B. Korelasi antar bagian. C. Sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai. D. Hiburan. Jawabannya adalah A. Pengawasan lingkungan, karena bahan organik dalam bercocok tanam ini konteksnya untuk melindungi tanah dan lingkungan. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan bahan yang cenderung kimiawi, itu tidak terlalu bagus. Tapi kalau misalnya dosisnya tepat, semuanya bagus rata-rata. Karena kita mengikuti dosis yang dianjurkan dan ada lethal dose-nya. Berapa kita boleh pakai pupuk kimiawi, berapa persen kita harus menggunakannya, itu pasti ada aturannya tersendiri. 44. Perkembangan penyuluhan pertanian di Amerika Serikat pada awalnya ditandai dengan A. Sumbangan pemerintah kepada setiap negara bagian berupa lahan pertanian untuk perkebunan. B. Sumbangan pemerintah kepada setiap negara bagian berupa lahan pertanian untuk laboratorium. C. Keberhasilan pemerintah melalui penanaman dalam demplot. D. Keberhasilan pemerintah melalui penanaman di rumah kaca. Jawabannya B ya. Pada awalnya, perkembangan penyuluhan ditandai dengan sumbangan pemerintah kepada setiap negara bagian berupa lahan pertanian yang digunakan sebagai laboratorium ya. Kegiatan pendidikan pertanian. Agricultural College, yaitu dengan ditandainya Land Grant Act pada tahun 1862 oleh Presiden Abraham Lincoln. Tragis ya nih, Presiden Abraham Lincoln intermezzonya, dia itu presiden yang pertama kali membebaskan perbudakan ya, ras hitam di Amerika, atau biasa populer namanya apartheid. Apartheid itu perbudakan ras hitam ya, rasisme lah yang ada di Amerika sekitar abad ke-18 ya. Ini berarti 1862, berarti sekitar 1860-an, tahun segini ya. Perbudakan dibebaskan, dihilangkan maksud saya. Dan Abraham Lincoln juga salah satu presiden Amerika yang tragis. Dia dibunuh pada saat dia nonton opera atau teater, saya lupa. Tapi dia intinya lagi nonton dengan istrinya. Dia ditembak dari belakang. Namanya dunia ya, orang baik banyak musuh dan disingkirkan oleh
dunia hitam lah, udah biasa itu ya. Oke, jadi perkembangan penyuluhan berawal di dalam pendidikan formal. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya Balai Penelitian Pertanian Agricultural Experiment Station pada tahun 1887 di Agricultural College, sekolah pertanian ya. Universitas Pertanian lah, Agricultural College. Next, 45. Penandatanganan Land Grant Act oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dilaksanakan pada tahun A. 1682. Yang tadi itu ya, kan tadi itu 1682 itu kan ini nih, kalau saya mau kasih tahu nih. Nih, Land Grant Act. Agricultural College yaitu dengan ditandatanganinya Land Grant Act pada tahun 1862 ya. Udah jelas ya. 1862, maaf ini kebalik kok 1682, 1862 ya. Oh, bukan A berarti, maaf. Jawabannya C, mata. Maaf, bukan A tapi jawabannya C, 1862, abad ke-18 ya. Maaf tadi sepertinya saya tadi salah baca ya, 1682 agak ngejinx 1862 dengan 1682, tapi jawabannya ya 1862 ya, seperti yang tadi Land Grant Act pada abad ke-18. FFD, Farmer Field Day merupakan metode dari penyuluhan pertanian ya, itulah. Intinya jawabannya adalah C, 1862. Ini kayaknya saya lupa ngedit nih. Ini masih yang kemarin. Mohon maaf. Tapi jawabannya 1862 seperti yang soal yang ke-44 tadi ya, Land Grant Act. Setelah ada di negara Amerika Serikat kan, tau lah, United States of America. Dia itu pulau benua, tapi ada bagian-bagiannya, negara-negara bagian ya. Kok nggak seperti itulah, kayak California. Terus di Amerika juga ada Las Vegas. Terus juga ada kota New York dan lain-lain ya. Oke, tak terasa sudah 10 soal kita bahas bersama-sama. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalian semua untuk subscribe di YouTube channel saya untuk membantu perkembangan YouTube channel ini dan agar para viewer atau para YouTube yang suka nonton YouTube itu bisa aware kalau channel ini ada dan bukan sekedar memberi soal terus jawabannya A atau B, tapi juga memberikan pembahasan lengkap. Terima kasih dan sampai jumpa di soal-soal pembahasan berikutnya.